Selamat datang di podcast kami bersama saya Adrian, Dan saya Anwar Mubarak. di mana kita akan membahas hal-hal yang substansial di sini. Ya, tentunya kita akan membahas sesuatu yang lagi hangat-hangatnya dibicarakan pada masyarakat dunia, terkhusus lagi Indonesia. Yaitu pandemi COVID-19 yang telah memberikan dampak ke berbagai sektor di negara kita. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah sektor pendidikan. Karena kita betul-betul merasakan keresahannya, dan teman-teman kita yang duduk di bangku sekolah juga pasti merasakan hal yang sama. Ya, dan sistem pendidikan di negara kita saat ini benar-benar dirombak dan belum pernah terjadi sebelumnya. Iya. Dan tentu saja pasti menimbulkan beberapa polemik dan masalah bagi pelajar maupun tenaga pengajarnya. Keresahannya mungkin yang dirasakan oleh teman-teman kita, salah satunya adalah adanya pendidikan online ini. Rupanya pemerintah itu belum memikirkan sektor-sektor pendukungnya. Termasuk dari sumber dayanya ya, Iya. baik itu infrastrukturnya maupun sumber daya manusianya. Sumber daya manusianya. Salah satunya itu ternyata di Indonesia ini masih banyak daerah-daerah itu yang belum terjangkau oleh jaringan internet. Dan tentu saja belum ada solusi ya untuk Iya. yang belum mendapat jaringan internet ini. Mungkin kalau di kota yang sudah internet sudah lancar mungkin bisa melalui pembelajaran online, tapi bagaimana dengan teman-teman kita yang masih sulit untuk mengakses internet? Ada beberapa istilah yang lagi tren di dunia maya, yaitu bahwa lulusan tahun ini tuh katanya lulusan giveaway. Karena Karena resmi dihapuskan ya. dihapuskan karena padahal memang sebelumnya Menteri Pendidikan telah mewacanakan ya ada penghapusan UN. Terus dengan adanya pandemi ini dan akhirnya benar-benar terjadi UN ditiadakan. Tapi saya sendiri kurang setuju sih kalau misalnya lulusan tahun ini dikatakan hasil giveaway. Gimana? Karena dari tahun-tahun sebelumnya seperti yang kita tahu bahwa memang UN bukan menjadi penentu kelulusan. Oh iya, Bukan betul cuma juga sih. tahun ini tapi beberapa tahun ke belakang, meskipun memang ada UN tapi bukan sebagai penentu kelulusan, dan sangat tidak adil ketika kita menjudge mereka hasil giveaway cuman karena satu saat ini dan mengabaikan perjuangan mereka untuk belajar beberapa tahun kebelakangan. Ya, karena kan kita juga tahu, dan mungkin semua di Indonesia mengetahui ini, bahwa penentu kelulusan itu kan dari pihak sekolah juga. Ya. Dan tolak ukurnya bukan nilai UN. Ya. Jadi kami berdua setuju kalau misalkan lulusan tahun ini tuh janganlah dikatakan sebagai lulusan hasil giveaway. Dan keresahan atau permasalahan yang dirasakan para siswa-siswa dan pelajar yang ada di Indonesia mungkin saat ini adalah sistem pendidikan online-nya yang dilakukan oleh guru-guru atau tenaga pendidik lainnya. Yang dimana kurang maksimal ya menurut kamu? Ya, kurang maksimal. Karena di sini pelajar merasa diberatkan gak sih? Karena kita hanya diberikan tugas terus jalan sendiri. Apalagi kalau misalnya siswa SMA yang mata pelajarannya kurang lebih ada 14 mata pelajaran. Mata pelajaran. Kalau misalnya semua, karena guru-guru tuh berpikir kalau misalnya tidak dikasih tugas mereka tidak akan memahami materinya Tidak akan belajar. Ya, tidak akan membuka materi. Tapi kalau semua 14 guru itu berpikir untuk memberikan tugas dan berpikir seperti itu, tentu saja ini berdampak juga untuk menyusahkan teman-teman kita yang masih SMA. Iya, betul. Apalagi dengan ada social distancing, mereka cuma di rumah dalam kamar kan, mengisolasi diri, ditambah dengan banyaknya tugas-tugas ini tentu saja lebih menambah stres mereka. Iya, betul. Karena kan tujuan social distancing itu kan untuk istirahat, memperkuat imun. Kalau misalkan dikasih tugas banyak-banyak, begadang tengah malam, Ya, malah tambah stres lagi. tambah stres lagi. Tambah stres, imunnya turun, Imunnya malah lebih turun, rentan. lebih rentan terkena virus. Dan kami merasa dengan hanya sekedar memberikan tugas, esensi mengajar dan mendidik daripada seorang guru itu terkesan tidak ada, Tidak terpenuhi ya. tidak terpenuhi. Jadi hubungan timbal balik selama proses belajar dan mengajar itu, selama pendidikan online atau selama pemberian tugas ini, terus terang kami tidak merasakan. Ya. Menurut saya, mengapa guru memberikan tugas-tugas seperti itu? Karena adanya ketidaksiapan dari mereka untuk menghadapi kemajuan teknologi di bidang pendidikan ini. Karena biasanya mereka cuma memberikan pendidikan secara konvensional. Nah, secara konvensional. Jadi ketika diperhadapkan dengan situasi yang baru, apalagi yang berhubungan dengan teknologi tadi, jadi terkesan baru dan mungkin bingung juga ya. Ya, makanya mungkin mereka cuma bisa terbatas untuk memberikan tugas saja. Ya, betul. Ya, jadi apa sih solusi yang bisa kita lakukan atau tawarkan untuk mengatasi sistem pendidikan kita yang lagi bermasalah saat ini? Ya, mungkin yang harus kemudian dijadikan perhatian dari pemerintah adalah
mempersiapkan tenaga pendidik atau guru sedini mungkin. Ya, mungkin dengan adanya pelatihan-pelatihan tentang eh, teknologi di bidang pendidikan untuk mempersiapkan tenaga pengajar untuk menghadapi keadaan-keadaan genting seperti ini. Iya, karena kan keadaan-keadaan genting seperti ini tidak ada yang bisa Ya, memprediksi. Dan kemudian ketika adanya pelatihan-pelatihan ini juga saya rasa tidak terlalu dirugikan kalaupun misalkan tidak ada lagi keadaan genting seperti ini. karena mungkin bisa diterapkan di sekolah-sekolah Ya, agar mungkin metode pembelajarannya lebih bervariatif, ya, agar menambah semangat para siswa. dan lebih menyelingi jika mungkin jenuh dengan pembelajaran tatap muka bisa Ya, diselingi dengan pembelajaran online seperti saat ini. betul sekali. Dan pemerintah harusnya lebih memperhatikan sarana dan prasarana yang ada di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Dan yang terpenting pemerataan ya di tiap Pemerataannya. sekolah agar ketika ada suatu kebijakan maka semua sekolah bisa melaksanakannya dan merasakan hal yang sama. Dengan hal yang sama. Dan sarana dan prasarana ini juga sangat menunjang. Ya. Baik dari segi pembelajaran online maupun dari segi pembelajaran tatap muka. Jadi mungkin ini jadi bahan pertimbangan lah bagi pemerintah untuk kedepannya. Oke. Ya, itulah tadi bincang-bincang singkat kita seputar sekolah dan keresahan-keresahan kita selama pembelajaran online ini. Dan mungkin bisa menjadi aspirasi bagi para siswa untuk guru dan pemerintah. Betul sekali. Dan semoga Indonesia cepat pulih serta pendidikan kita kembali seperti semula dan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Ya, dan seluruh kondisi masyarakat bisa lebih baik dan kembali seperti semula lagi. Ya, terima kasih telah mendengarkan podcast kami. Dan sampai jumpa lagi.